Oke, selamat datang teman-teman di channel Vin Visual. Bersama saya Alvin. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai basic software Adobe After Effects. Yang dimana di sini saya akan membahas berbagai hal mengenai user interface, berbagai macam tool, pengenalan layer maupun basic keyframe pada software Adobe After Effects. Jadi teman-teman, jika kalian membuka software Adobe After Effects untuk yang pertama kalinya, maka kalian akan ditampilkan pop-up Windows yang seperti ini. Yang dimana di sini ada New Project untuk membuat project baru. Lalu di bawahnya sini ada Open Project, yang dimana di sini berfungsi sebagai yang dimana jika kalian telah mempunyai project sebelumnya atau kalian telah membuat project sebelumnya, kalian bisa membukanya kembali di menu Open Project ini. Gitu teman-teman. Lalu yang di sini ada list mengenai project yang telah kita buka sebelumnya. Kenapa saya kasih blur? Karena ini merupakan privasi project bagi saya ya teman-teman. Intinya ini merupakan list dari project yang telah kita buka sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah project baru. Kita tekan New Project. Nah, lalu di sini terdapat user interface dari Adobe After Effects. Di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Di sini ada project Windows, composition Windows, dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah komposisi baru. Yang dimana di software Adobe After Effects ini terdapat dua macam komposisi. Yang pertama, New Composition untuk membuat sebuah komposisi namun berlatarkan kosong. Ataupun tidak ada elemen-elemen apapun. Sementara, New Composition from Footage adalah membuat komposisi dari sebuah video yang ingin kita masukkan. Misal kita praktekkan satu-satu ya. Misal di sini saya membuat new composition. Maka kita akan dihadapkan dengan berbagai macam preset yang dimana di sini jika kita ingin membuat sebuah video dengan beresolusi 4K misal, bisa kita tekan yang ini. Nah, maupun kalian ingin membuat sebuah video namun dengan beresolusi 720, kalian bisa tekan ini. Lalu di sini ada pilihan frame rate yang dimana di sini kita bisa memasukkan sesuai dengan keinginan kita. Misal saya ingin membuat video dengan beresolusi 60 fps, maka saya ketik di sini 60. Lalu di sini resolution full. Kalau kalian pilih yang semakin ke bawah, maka akan semakin besar tingkat kompresinya. Jadinya video kalian nantinya akan blur. Gitu, teman-teman. Lalu di sini ada duration-nya, kalian terserah kalian mau pakai durasi berapa. Misal di sini saya ingin memakai durasi 30 detik. 30 00. Lalu di sini ada background color, yang dimana di sini terserah kita mau ganti apa. Namun di sini saya lebih menyarankan untuk menggantinya hitam. Tekan OK. Nah, maka akan membuat sebuah komposisi baru, yang dimana di sini masih belum terdapat elemen-elemen. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Namun, jika kita ingin membuat sebuah komposisi baru dengan footage, maka akan seperti ini. Kita hapus dulu, tekan icon sampah di sini. Nah, maka akan kembali seperti semula. Jika kita ingin membuat sebuah komposisi dari footage, kalian klik di sini. Nah, lalu kalian akan memilih video maupun foto maupun elemen-elemen yang akan kalian gunakan sebagai composition baru. Misal di sini saya akan mengimport sebuah video. Misal saya ingin mengimport sebuah video ini ya. Nah, lalu di sini kita klik import. Nah, maka akan membuat sebuah komposisi baru yang berupa video tadi. Gitu, teman-teman. Jadi di sini sudah muncul ya video kita. Jika kita akan menambahkan sebuah foto maupun musik maupun elemen lain, kalian klik di sini file, import, file. Lalu kalian masukkan foto maupun video maupun elemen lainnya yang akan kalian masukkan dalam sebuah komposisi di sini. Misal saya di sini akan menambahkan foto ya. Klik ini lalu tekan import.
Nah, maka akan muncul di sini teman-teman di project Windows kalian, yang dimana project Windows ini untuk menampung sebuah elemen-elemen yang telah kalian masukkan. Lalu kita seret di sini untuk memasukkannya ke komposisi. Nah, jadi foto atau logo tadi telah masuk ke komposisi kita. Namun, kenapa ini kok tidak terlihat ya? Padahal saya sudah memasukkan logo. Kok nggak terlihat? Kita perlu atur lagi posisinya. Yang dimana jika kalian mengatur semakin ke bawah, maka posisinya akan semakin ke belakang. Jadi kita perlu seret untuk menaruhnya ke depan. Nah, maka akan muncul logo yang seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus atur posisinya ya. Jadi di sini kita akan mempraktekkan untuk membuat sebuah opening sederhana. Oke. Nah, teman-teman, di sini terlihat bahwa terlalu besar logonya. Bagaimana cara kita untuk mengecilkannya? Kalian cukup klik di sini di pojokan, teman-teman. Klik. Lalu kecilkan sesuai dengan keinginan kalian. Atau bisa dengan di sini kalian klik icon panah ini ke transform, lalu di sini ada opsi scale. Kita bisa atur di sini untuk mengecilkan maupun membesarkan. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan tentang tool-tool. Yang dimana di sini ada banyak sekali tool-tool ya. Tool pertama, kita mempunyai selection tool, yang dimana di sini dia berfungsi untuk mengendalikan atau mengubah posisi dari sebuah layer. Misal saya ingin mengubah posisi dari si video ya, kita klik dulu pada layer video, lalu kita atur sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, jadi gitu kegunaan selection tool. Tool kedua, kita di sini mempunyai hand tool, yang dimana di sini dia mempunyai fungsi untuk mengubah arah penglihatan dari si layar. Nah, gini teman-teman. Dan ingat, ini berbeda dari tool sebelumnya, yang dimana selection tool ini untuk mengubah posisi dari si layar. Sementara hand tool ini untuk mengganti posisi arah pandang dari si preview layar ini ya. Nah, gitu. Sama kayak Photoshop ya ini. Nah, lalu di sini kita punya zoom tool, yang dimana dia mempunyai fungsi untuk zoom in atau zoom out pada area tertentu. Misal saya akan zoom di sebelah sini ya, kita klik lalu lepas. Nah, maka akan ke zoom seperti ini ya teman-teman. Jadi gitu. Untuk zoom out, kalian cukup klik Alt dan klik kiri pada mouse. Nah, gitu teman-teman. Lalu di sini ada rotation tool, yang dimana di sini sesuai namanya ya, untuk merotasi sebuah layer. Kita klik, lalu kita akan merotasi layer logo ini. Misal kita akan mengubah rotasi dari si video, kita tekan layer video di sini, lalu kita putar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada anchor point. Ini cukup susah sebenarnya teman-teman, namun tidak apa-apa. Saya harap kalian mengerti ya mengenai fungsi dari si anchor point ini. Nah, jadi di tengah sini ini namanya anchor point ya teman-teman. Bisa kita ubah-ubah jika kita menekan tombol anchor point tool ini. Jadi fungsinya untuk misal saya ingin merotate sebuah logo ini, namun dia bertitik tumpuan di sebelah sini. Misal saya akan mengganti anchor point ini ke sebelah pojok tadi. Nah, seperti ini. Jadi saat kita akan merotasi, kita balik ke rotation tool dan kita rotasi. Nah, maka anchor point-nya akan bertumbukan di sini. Yang sebelumnya anchor point ini selalu ada di tengah untuk settingan defaultnya. Jadi saat kita rotasikan, maka rotasinya ini akan bertumpu dalam posisi tengah tadi. Sementara jika kita mengubahnya ke posisi pojok sebelah kiri ini, maka tumpuannya akan menjadi di sebelah kiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya harap kalian mengerti ya. Misal kita akan menaruhnya
di posisi sini. Nah, jika kita akan menekan tombol rotation, maka dia ke rotasinya akan bertumbukan di sini ya teman-teman. Gitu. Kita ubah lagi ke tengah. Oke, saya kembalikan lagi ke tengah. Jadi anchor point ini sangat mempunyai peran penting lah bagi kalian yang nantinya akan menjadi motion graphic designer. Oke. Tool selanjutnya ada rectangle tool, yang dimana di sini dia mempunyai fungsi sebagai untuk membuat shape berbentuk kotak. Misal saya tekan di sini. Nah, untuk membuat shape baru, kalian di sini tidak boleh menekan layer ya, teman-teman. Jadi kita klik di bagian kosong. Nah, lalu kita create di sini, maka dia akan membuat shape baru. Kita juga bisa ubah di sini untuk struknya maupun untuk warnanya. Nah, jadi gitu. Sementara jika kita menekan kotak. Lalu bagaimana jika kita menekan layernya? Jadi, saat kita klik layar video di sini, lalu kita membuat sebuah shape kotak. Nah, maka shape kotaknya ini berisikan dengan layer si video tersebut ya teman-teman. Nah, jadi gitu. Oke, saya kembalikan dulu. Klik Ctrl Z untuk undo. Nah, lalu tool selanjutnya ada pen tool. Oh, maaf. Jadi di sini, di shape tool ini tidak hanya membuat sebuah kotak saja teman-teman. Jadi saat kita klik lama, nah, lalu di sini ada terdapat pilihan-pilihan. Misal kita akan membuat sebuah lingkaran, maka kita pilih Ellipse tool. Jika kita akan membuat sebuah objek berbentuk bintang, kita klik Start tool. Gitu. Lalu di sini ada Pen tool, yang dimana dia di sini mempunyai fungsi untuk sama seperti tadi, namun tidak berbentuk kotak, melainkan kita di sini untuk membuat bentuk sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misal, saya ingin mengambil danaunya saja ya teman-teman. Kita klik video layer dan kita mulai menyeleksi. Nah, maka dia danaunya saja yang keambil gitu. Jadi dia lebih tepatnya mempunyai fungsi untuk mengambil bagian-bagian tertentu sesuai dengan yang kalian inginkan gitu teman-teman. Lalu di sini ada text tool ya. Di sini bisa untuk membuat teks. Misal saya ketik di sini Nat Geo Present. Saya kurang tahu pronunciasinya gimana. Kita sebut saja Nat Geo ya teman-teman. Lalu di sini di sebelah kanan ini kalian bisa ubah fontnya. Misal kita pakai yang formal saja seperti Times New Roman. Namun, jika kalian perhatikan, di sini tidak terganti ya font stylenya. Misal kita ubah lagi ke Tahoma, masih tidak terganti ya style fontnya. Kenapa? Karena kita belum menyeleksi terlebih dahulu. Jadi, tekan Ctrl A, maka dia akan otomatis akan keseleksi semua. Lalu baru kita bisa ubah style fontnya. Misal di sini Times New Roman. Nah, maka dia akan otomatis keubah. Jadi kalian perlu seleksi dulu sebelum mengubah style font. Gitu teman-teman. Di sini ada untuk mengatur ukuran ya. Gitu. Di sini untuk bold. Lalu di sini untuk underline dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Kalian cukup explore sendiri. Misal kita perbesar dikit ya. Nah, segini saja sudah cukup. Kita kembali ke selection tool. Kita ubah posisinya. Misal di sini.
kecilkan lagi. Segini sudah cukup. Oke, lalu di sini ada berbagai macam tool lainnya ya teman-teman. Namun di sini tidak akan saya terangkan sekarang karena ini merupakan advanced tool. Mungkin akan saya bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh ya, dan juga di sini terdapat tool yang tidak bisa kita pencet. Ini merupakan kamera tool yang dimana di saat kita membuat sebuah scene 3D, pastinya kita membutuhkan sebuah kamera terlebih dahulu. Saat kita membuat kamera, nantinya tool ini akan bisa kita gunakan. Namun untuk saat ini, karena ini juga tergolong sebagai advance, tidak akan saya bahas pada video ini. Mungkin akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, jadi tool sudah. Sekarang kita akan menganimasikan. Kita akan membuat sebuah opening sederhana menggunakan logo ini dan teks. Oke, jadi kita akan animasikan ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat sebuah logo ini seperti jatuh ke bawah gini ya teman-teman. Istilahnya crevel lah gitu. Oh maaf, jadi sebelum itu teman-teman, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu pada video yang kita gunakan di sini. Nah, di sini ada beberapa info ya teman-teman. Pada pilihan di sini ada 1920 x 1080. Itu adalah resolusi video kita. Lalu 1,00 ini adalah rasio video kita. Di sini ada time code, ada jam, ada menit, ada detik, ada frame. Dan di sini ada 23 fps menyatakan frame rate. Jadi di video ini kita mempunyai 23 fps. 9 off color ini depth of field. H264 ini format dari video kita atau bisa kita sebut sebagai MP4. Gitu. Jadi di sini kita akan membuat sebuah animasi baru ya teman-teman. Kita klik logo. Karena kita akan menganimasikan si logo ya teman-teman. Kita klik icon panah ini. Nah, lalu di sini ada position. Kita bisa menggerakkannya lewat sini. Misal kita mulai dari sini. Nah, misal kita akan mulai seperti ini ya teman-teman. Kita klik icon di sini, icon stopwatch ya. Kita klik, maka akan menampilkan sebuah keyframe baru yang dimana di sini sebagai titik atau kunci dari file animasi kita. Jadi semua gerakan animasi kita akan terekam oleh keyframe di sini. Gitu. Lalu kita maju ke beberapa frame atau 5 detikan lah. Kita posisikan di sini agak ke tengah ya. Nah, jadi seperti ini. Maka dia akan membuat sebuah keyframe baru di sini. Yang dimana saat kita awal tadi kita seperti ini ya posisinya. Lalu di 5 detikan ini dengan posisi yang begitu ke bawah yang sudah kita ubah tadi. Jadi saat kita play, tekan spasi untuk play. Nah, maka keyframe pertama tadi akan mengikuti posisi keyframe yang kedua. Gitu. Misal di sini terlalu lambat ya gerakannya. Jadi di keyframe kedua ini kalian cukup klik ke kiri atau istilahnya kalian cukup dekatkan saja dengan keyframe yang pertama. Jadi saat kita tekan play masih terlalu lama, kita tarik ke kiri lagi. Kita dekatkan lagi dengan keyframe pertama. Nah, jadi agak cepat gitu ya teman-teman. Oh iya, jika preview kalian dirasa berat, kalian cukup klik di sini, icon full di sini, kalian cukup klik half atau yang lain. Yang dimana di sini dia akan menurunkan kualitas atau resolusi dari video kita. Namun ini tidak mengubah kualitas saat kita akan render nanti. Ini hanya berlaku dalam sebuah panel preview ini. Ini tidak berlaku di saat kita akan melakukan rendering nanti. Gitu teman-teman. Oke.
kita klik half saja supaya lebih ringan saat dijalankan. Jadi seperti ini ya. Nah, gitu. Misal kita di sini akan membuatnya hilang terlebih dahulu. Jadi di sini ada opacity yang dimana saat kita tarik ke 0%, nah dia logonya kayak menghilang gitu ya. Misal kita akan membuat sebuah keyframe di sini. Misal di sini kita akan menambahkan sebuah keyframe pertama. Lalu kita maju ke beberapa frame di sekitar 1 detikan ya. Nah, kita jadikan ini sebagai 100%. Jadi saat kita play, dia akan memudar gitu. Nah, lalu akan memunculkan sebuah logonya. Jadi itulah fungsi opacity untuk mengatur tingkat intensitas dari layer kita. Nah, jadi seperti ini ya. Misal kita akan memberinya opacity pada font yang di bawah ini. Jadi kita klik layer font, kita klik T di keyboard sebagai shortcut untuk opacity. Nah, kita jadikan menghilang dulu ya. 6%, kita klik stopwatch, kita maju ke beberapa frame, kita naikkan menjadi 100. Nah, jadi saat kita play akan seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Misal kita akan memulainya di frame 9, kita agak tarik di sini. Saat kita play akan seperti ini. Nah, gitu. Lalu, ini kan terlihat masih linear gitu ya, masih belum smooth lah istilahnya. Misal di sini logonya terlihat seperti polosan gitu. Jadi, kita seleksi di sini, kita klik di position di sini, kita seleksi, lalu kita klik kanan. Kita ke keyframe assistant, kita pilih is in. Jadi saat kita play, nah dia akan lebih cepat gitu ya, lebih cepat, nah dan lebih smooth. Kita juga bisa mengubah kurva dari sebuah keyframe tersebut. Kita klik grab editor di sini, kita bisa ubah-ubah di sini nantinya. Namun karena ini terlalu advance, kita cukup memakai keyframe assistant tadi lah. Misal kita akan membuat, misal saya akan masukkan keyframe assistant is out. Nah, jadi dia awalannya akan ke slow gitu, lalu saat akan mencapai akhir dari keyframe ini, dia akan berjalan lebih cepat gitu. Oh ya, kita di sini ingin membuat backgroundnya untuk blur. Jadi saat logonya ini terlihat, nah backgroundnya akan ngeblur supaya lebih fokus saja gitu liatnya. Jadi kita klik di sini ada icon tambah, maksud saya icon panah, kita klik. Di sini ada opsi effect and preset, kita klik. Nah, di sini terdapat list effect maupun preset yang bisa kita pakai. Misal kita akan memasukkan blur, cukup klik di sini saja, blur. Oh, ada banyak sekali pilihannya. Kita memakai Gaussian blur karena saya biasa pakai itu. Untuk menambahkannya, kita di sini bisa drag lalu drop. Kita di sini akan mendrop pada layer video. Nah, jadi di sini akan memunculkan sebuah effect control yang dimana di sini dalam effect control masih terdapat Gaussian blur karena ya kita hanya menambahkan blur saja. Jadi saat kita menggeser slidernya ke kanan, nah dia akan menjadi blur gitu ya. Untuk menganimasikannya kita pindah ke frame awal, kita klik di sini stopwatch, lalu pilih titik akhiran dari keyframe-nya. Misal saya ingin menaruh keyframe akhir di 1 detik ya, kita klik
ke kanan, maka akan blur ya, akan terlihat blur. Jadi saat kita play, nah jadi seperti itu teman-teman. Saya harap kalian mengerti ya, karena ini hanya basic keyframe. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mungkin akan membahas mengenai grab editor dan bagaimana cara membuat sebuah keyframe yang benar-benar smooth, yang bisa digunakan dalam proses pembuatan CGI maupun animasi. Ya, nanti akan saya buat itu. Untuk sementara kita hanya belajar mengenai basic keyframe terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kan tidak mungkin video kita hanya sebatas ini saja. Kita play sampai akhiran tadi hanya begini saja. Jadi kita harus mengembalikan ke sesi awal yang seperti tadi. Jadi di sini kita akan mengembalikan blurnya. Maksud saya background yang sudah kita blur tadi menjadi ke semula. Jadi mana layar video? Oh, ini layar video. Jadi inilah keyframe akhir dari video tersebut yang sudah kita blur. Jadi kita maju ke beberapa frame lagi. Kita klik di sini 0. Kita ketik 0, maka dia akan berubah ke unblur lagi, yang dimana awalnya blur seperti ini menjadi unblur. Nah, lalu di sini kita akan mengubah opacity-nya dari kedua elemen ini. Misal saya di sini akan mengubah opacity dari teksnya terlebih dahulu. Misal saya ingin menaruh di sini ya, kita ubah ke 0. Maka dia akan menghilang ya. Jadi saat kita play, jadi begitu. Untuk logonya juga sama, kalian klik layer di logonya, ada opsi opacity, kalian cukup ubah ke 0. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana cara untuk split layer? Yang dimana di sini split layer bertujuan untuk memisahkan sebuah layer satu ke dalam layer 2. Misal di sini saya akan men-split layer yang berisikan logo ini. Kita klik edit, lalu di sini ada split layer. Nah, jadi akan terpisah seperti ini ya. Ini cukup berguna nantinya. Tentu saja ini sangat berguna. Yang dimana ini mempunyai fungsi untuk memisahkan layer gitu. Juga di sini dalam edit ini terdapat duplicate atau shortcutnya Ctrl D. Misal di sini kita akan menduplikat teksnya, kita Ctrl D. Nah, jadi dia keduplikat gitu ya, gitu. Misal saya ingin mengakhiri video ini pada detik 20 dan sisanya akan saya buang. Jadi kalian cukup diklik 20 di sini sebagai akhiran, lalu kalian klik N pada shortcut. Maksud saya pada keyboard, kalian klik N pada keyboard. Nah, jadi akan seperti ini ya. Jadi di sini menandakan batasan dari video kita, bahwa video kita akan berhenti di detik 20. Misal kita klik play. Nah, videonya akan berakhir di detik 20 dan dalam preview ini videonya kembali lagi ke detik awal. Misal kalian cukup terganggu dengan pemandangan ini ya, ingin kita hapus dan ingin jadikan ini sebagai suatu komposisi yang utuh atau sebuah komposisi dengan berdurasi yang utuh. Kalian cukup klik di sini, klik kanan di bagian biru sini, klik trim come to work area. Kita klik, nah maka bagian sisa tadi akan otomatis kehapus dan video kita akan berakhiran di detik 20. Nah, jadi gitu teman-teman. Saya harap kalian mengerti. Bagaimana cara untuk render video? Kalian klik file di sini, file, export up to render queue. Nah, jadi di sini ada render setting, ada output module, ada output tool. Untuk kita bahas satu-satu, di sini ada render setting. Kita bisa klik di sini di berwarna biru, maka kita akan diberikan opsi untuk mengatur kualitinya maupun resolusi maupun yang lain. Namun untuk basic, kalian cukup fokus ke dua ini saja, quality dan resolution.
Untuk quality-nya kalian bisa memasukkan best and full di sini, yang dimana ini adalah opsi terbaik jika kalian menginginkan agar video kalian tidak blur. Klik OK. Lalu di sini ada output modul. Nah, jadi di sini ada berbagai format. Kalian bisa memilih berbagai format di sini. Ada AVI, ada JPEG. Jika kalian ingin menyimpan frame tersebut dalam sebuah gambar, bisa kalian pilih ini maupun yang lain. Ataupun bisa kalian input sebagai media audio saja. Nah, gitu teman-teman. Namun, oh iya teman-teman, saya lupa menjelaskan bahwa Adobe After Effects yang saya pakai adalah Adobe After Effects CC 2021. Namun tenang saja, jika kalian pengguna After Effects CS6 atau yang di bawah ini, tampilan user interface di sini masih sama saja atau tidak beda jauh. Jadi kalian bisa mempraktekannya dalam versi apapun. Gitu teman-teman. Oke, kita kembali ke masalah render. Nah, jadi di sini pada software Adobe After Effects sejak 2017 sampai sekarang itu oleh Adobe tidak bisa untuk menghasilkan output MP4. Yang dimana ini sangat disayangkan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya karena apa. Jadi, untuk merender MP4, kalian bisa download plugin tambahan bernama Vocoder atau After Codecs. Jika kalian ingin yang gratisan, maka pilih yang Vocoder. Jadi saat kita klik Vocoder di sini, Vocoder, lalu kita klik Format Option di sini. Nah, maka di sini kodeknya adalah H264 atau MP4. Kita klik OK saja. Lalu di sini tidak usah kalian otak-atik ya. Di sini ada RGB, ada alpha, ada RGB alpha. Alpha untuk merender video kalian, namun dengan background yang transparan. Selebihnya gitu. Ada resize, ada crop. Untuk sementara kalian tidak usah diubah dulu ya. Lalu di sini ada output 2. Apa itu output 2? Output 2 ini untuk menyimpan file kalian. File video ini akan disimpan di file mana atau folder mana. Misal di sini saya akan menyimpannya di sini ya, di videos. Kita juga bisa di sini ubah namanya video latihan. Klik save. Untuk memulai render, klik render di sini. Nah, jadi videonya akan di-render ya teman-teman. Oke guys, cukup sekian dari saya. Mohon untuk like, subscribe, dan komen untuk mendukung saya dalam membuat konten-konten tutorial yang menarik. Oke, see you.